Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 14. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh, Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu? Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku.
Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menerima negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam, dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak dara, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan, baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau adakah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 14 ayat 1 sampai 22 adalah menggambarkan kondisi Yehuda yang sedang dilanda kekeringan dan penderitaan. Ayat-ayat ini menunjukkan keputusasaan dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda akibat dosa-dosa mereka. Gambaran penderitaan Yehuda. Ayat-ayat ini menggambarkan kondisi Yehuda yang sangat buruk. Kekeringan telah melanda negeri itu, menyebabkan tanah menjadi tandus dan tanaman mati. Sumur-sumur mengering
dan orang-orang terpaksa mencari air dengan susah payah. Pekerjaan di ladang terhenti dan petani-petani merasa kecewa. Hewan-hewan pun menderita akibat kekurangan makanan dan air. Rusa betina meninggalkan anaknya dan keledai-keledai hutan mangap-mangap dengan lemas. Dengan keadaan itu, bangsa Yehuda berdoa kepada Tuhan. Di tengah penderitaan mereka, bangsa Yehuda memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Mereka mengakui dosa-dosa mereka dan memohon belas kasihan Tuhan. Mereka bertanya, mengapa Tuhan seolah-olah telah meninggalkan mereka dan tidak lagi peduli dengan nasib mereka. Mereka memohon kepada Tuhan untuk mengingat perjanjiannya dengan mereka dan untuk tidak menampik mereka. Kemarahan Tuhan dan hukumannya. Tuhan menjawab Yeremia dengan menyatakan bahwa ia tidak mendengarkan doa bangsa Yehuda. Ia akan menghukum mereka dengan perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Tuhan juga menyatakan bahwa para nabi yang telah membuat damai sejahtera bagi bangsa Yehuda adalah nabi-nabi palsu. Mereka telah menubuatkan penglihatan bohong dan ramalan kosong. Mereka akan mati bersama dengan bangsa Yehuda akibat perang dan kelaparan. Kesedihan dan keputusasaan Yeremia. Yeremia sebagai nabi Tuhan merasakan kesedihan yang mendalam atas nasib bangsa Yehuda. Ia menangis siang dan malam karena melihat penderitaan mereka. Ia melihat orang-orang mati terbunuh di padang dan orang-orang sakit kelaparan dalam kota. Yeremia bertanya kepada Tuhan, apakah ia telah benar-benar menolak Yehuda dan Sion? Ia merasa putus asa karena tidak ada harapan bagi bangsa Yehuda. Dan makna Yeremia 14 ayat 1-22 adalah pengingat akan pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Bangsa Yehuda telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Akibatnya mereka mengalami penderitaan dan hukuman dari Tuhan. Ayat-ayat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan mentolerir nabi-nabi palsu yang menipu dan menyesatkan umatnya, dan akan menghukum mereka yang menentangnya dan yang tidak setia kepadanya. Kesimpulan Yeremia 14 adalah sebuah kisah yang menyayat hati tentang dosa, hukuman, dan permohonan belas kasihan. Ayat-ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya kesetiaan kepada Tuhan dan bahaya dari dosa dan penipuan. Jika kita masih jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan membuat hal-hal di dunia ini menjadi nomor satu, mari kita datang kepadanya, bertobat dan meninggalkan semua itu, karena Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita.